Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ida dari kelas 12G. Video ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan guru Mapel Pak Jamaluddin SPD. Saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Barnabas ingin bertemu pastor. Pagi sebelum matahari naik, Barnabas kedatangan tamu. Ia tamu menjelang akhir dan istrinya menetak anak. Mereka ketika derap-derap kaki bergema risik di bawah rumahnya. Hawa dingin menusuk kulit, uap-meruap dari tutupan panci rusak. Langkah kaki itu terhenti dan seketika menjadi tuduhan. Barnabas kembali, kau buat apa di kebun paroki? Barnabas yang sudah tahu suara manusia itu segera membetulkan bara. Ia menunggakkan kepala. Lelaki gemuk mengenakan celana tisu dan aloji perak telah berdiri di hadapannya. Itu ketua lingkungan di paroki tersebut. Istri Barnabas menyodorkan bangku dan buru-buru masuk ke bilik. Barnabas mengaduk kopi lalu menemani orang terhormat itu di halaman belakang. Mereka duduk berhadapan seperti hendak main domino. Om Konradus, ada perlu apa? Tanya Barnabas usai mengadarkan kopi. Semalam Romo beritahu kalau ada babi yang telah masuk hutan paroki. Ketua lingkungan menyambar, babi yang benar-benar babi atau babi siluman? Barnabas, seorang pria miskin di Flores, didatangi ketua lingkungan dan Om Kudus yang menuduhnya mencuri pisang dan merica di kebun paroki. Dua temannya datang ke paroki. Barnabas bersama dua temannya untuk meminta beras karena kelaparan, namun ditolak oleh koster. Setelah mereka pergi dengan kecewa, kebun paroki ditemukan rusak dan Barnabas dituduh sebagai pelakunya. Di rumah istrinya pun memarahinya karena kabar pencurian itu. Meski diminta pastor untuk meminta maaf, Barnabas menolak. Bagi warga lain, babi siluman yang disebut pastor ternyata simbol Barnabas, orang miskin yang dianggap hina. Akhirnya di tengah tekanan sosial maupun tuduhan moral, Barnabas tetap bersikeras tidak mau bertemu pastor. Tuduhan itu muncul setelah sebelumnya Barnabas bersama dua temannya datang ke paroki untuk meminta maaf beras karena kelaparan, namun ditolak oleh koster. Setelah mereka pergi dengan kecewa, kebun koster rusak dan Barnabas dituduh sebagai pelaku. Di rumah, istrinya pun memarahinya karena kabar pencurian itu. Meski diminta pastor untuk meminta maaf, Barnabas menolak. Bagi warga lain, babi siluman yang disebut pastor ternyata simbol Barnabas, yang artinya orang miskin yang dianggap hina. Akhirnya, di tengah tekanan simbol dan tuduhan moral, Barnabas tetap bersikeras tidak mau bertemu pastor. Kesimpulannya, jangan pernah menuduh seseorang karena ia terlihat hina di mata kita.